Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas secara lengkap dan detail panduan balik nama dan mutasi kendaraan bermotor di tahun 2025. Mulai dari pengertian balik nama dan mutasi kendaraan itu sendiri, kemudian persyaratan dokumen, kemudian proses langkah demi langkahnya, dan biaya yang harus dia siapkan itu berapa, sampai dengan tips penting agar prosesnya lancar tanpa calo tentunya. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai habis ya, karena informasi ini penting banget buat teman-teman yang baru beli kendaraan bermotor bekas ya, supaya nanti proses balik nama dan mutasinya lebih mudah. Nah, tapi seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar teman-teman gak ketinggalan info-info penting lainnya dari channel Evi Wahyu. Subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Jadi pertama-tama kita pahami dulu ya teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan balik nama dan mutasi kendaraan itu. Buat teman-teman seperti saya gitu ya, dulunya juga awam banget sih, apa sih balik nama, gimana sih mutasi. Pokoknya istilah-istilah itu tuh menurut saya nggak ada di otak saya lah, pokoknya susah banget gitu menurut saya waktu itu ya. Oke, langsung saja saya jelaskan ya teman-teman. Jadi balik nama itu adalah proses perubahan nama pemilik kendaraan di STNK dan PPKB dari pemilik lama ke pemilik baru. Biasanya dilakukan saat teman-teman membeli kendaraan bekas. Jadi kalau teman-teman membeli kendaraan baru, biasanya di STNK dan juga BPKB-nya itu sudah atas nama pembeli ya, atau atas nama teman-teman sendiri. Nah, sedangkan untuk mutasi kendaraan itu adalah proses pemindahan data kendaraan dari suatu wilayah ke wilayah lain. Misalnya nih, kendaraan sebelumnya terdaftar di Jakarta, tapi sekarang teman-teman tinggal di Bandung. Nah, jadi teman-teman perlu mutasi ke Jawa Barat tuh, karena untuk pajaknya itu kan beda ya, pajak daerahnya gitu loh. Yang pertama di daerah Jakarta, kemudian yang kedua di daerah Jawa Barat gitu. Nanti pajaknya masuk ke pajak daerah itu gitu. Kemudian untuk mutasi sendiri terbagi dari dua ya teman-teman. Di situ ada mutasi keluar yang dilakukan di samsat asal, dan selanjutnya adalah mutasi masuk dilakukan di samsat tujuan gitu. Jadi samsat keluar itu maksudnya kita cabut berkasnya dulu ya, kita ngurusin dulu di samsat yang awal kendaraan teman-teman itu terdaftar, kemudian teman-teman bawa di daerah selanjutnya, di daerah kedua yang teman-teman akan masuk ini gitu. Nah, proses ini wajib dilakukan agar data kendaraan sesuai dengan domisili pemilik terbaru dan agar tidak terkena pajak progresif ya teman-teman. Jadi pajak progresif itu akan membuat kendaraan teman-teman itu akan semakin mahal pajaknya, karena ada tambahan pajak progresifnya itu gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman masih agak bingung juga, jadi teman-teman tonton video ini sampai akhir ya, karena saya akan menjelaskan lebih detail lagi step by stepnya. Jadi teman-teman perhatikan supaya teman-teman nggak bingung ya. Oke, dokumen yang diperlukan di sini teman-teman harus mempersiapkan dulu sebelum teman-teman datang. Pastikan teman-teman menyiapkan dokumen-dokumen seperti yang pertama STNK asli dan fotokopi, ini dibawa aja, dan pastikan selalu memfotokopi dulu. Sebenarnya kalau di sana tuh juga ada sih tempat fotokopi, tapi daripada teman-teman ribet ya nggak ada salahnya kalau teman-teman lewat tukang fotokopi, di fotokopi aja sekalian gitu. Tapi kalau mau di fotokopi di sana juga nggak masalah. Yang pertama tadi kan STNK ya, kemudian BPKB asli dan juga fotokopi, kemudian KTP pemilik baru. Nah, sesuai domisili, bukan KTP pemilik lama ya, karena kalau balik nama dan mutasi ini sebenarnya nggak butuh KTP pemilik lama. Jadi jangan salah ya teman-teman, biasanya orang-orang itu takut, kan nggak punya KTP pemilik lama, udah lama banget belinya, aduh dulu nggak minta pas beli dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau balik nama itu sebenarnya kita nggak butuh KTP pemilik lama teman-teman ya. Itu dibutuhkan hanya untuk saat kita samsat aja, saat kendaraan itu belum dibalik nama, maka samsatnya kita harus menggunakan KTP pemilik lama. Tapi kalau kita mau balik nama, justru kita nggak butuh KTP pemilik lama ya, langsung KTP pemilik baru aja gitu. Jadi jangan galau ya teman-teman. Tapi di sini teman-teman harus membubuhkan kwitansi pembelian kendaraan yang bermaterai 10.000 ya teman-teman ya. Jadi kwitansi waktu dulu banget teman-teman beli itu
teman-teman lampirkan. Kalau seandainya ternyata teman-teman waktu itu kwitansinya udah hilang atau apa, ya udah bikin lagi aja gitu. Teman-teman cek di Google, contohnya banyak, atau nanti saya sisipkan ya kwitansi jual beli contohnya. Kemudian teman-teman melakukan cek fisik kendaraan. Nah, ini dilakukan di Samsat ya. Waktu itu saya pernah mau melakukan cek fisik kendaraan itu secara mandiri gitu ya teman-teman. Tapi ternyata nggak boleh karena itu harus disahkan dulu oleh Samsat gitu teman-teman. Jadi selain esek-eseknya itu, jadi GCA-nya itu beli di Samsat bisa, kita esek-esek sendiri di bengkel sendiri atau di rumah itu bisa. Tapi yang penting itu adalah form pengesahannya gitu. Jadi kita harus mengesahkannya di Samsat dulu gitu. Biasanya di bagian cek fisik itu nanti dibantu gitu teman-teman, langsung ke Samsat aja. Kemudian formulir permohonan balik nama atau mutasi yang bisa diambil di Samsat. Di situ teman-teman bisa isi. Nah, jika teman-teman menggunakan jasa orang lain, maka teman-teman harus menyiapkan surat kuasa yang bermaterai ya teman-teman. Misalkan teman-teman minta keluarga atau siapa gitu yang untuk menguruskan, teman-teman beri surat kuasa ya. Nah, di sini ada catatan untuk mutasi yang berbeda provinsi biasanya perlu juga surat pencabutan berkas ya teman-teman dari Samsat asal. Tapi kalau masih satu daerah aja, maksudnya nggak satu provinsi, masih satu daerah gitu, masih Jawa Timur, sama-sama Jawa Timur tapi beda kota gitu ya, itu nggak perlu cabut berkas. Tapi kalau beda provinsi biasanya perlu cabut berkas yang seperti saya jelaskan di awal tadi, oke? Nah, kita lanjut lagi ke proses langkah demi langkahnya nih teman-teman. Di sini teman-teman coba perhatikan supaya teman-teman yang akan melakukan mutasi dan balik nama kendaraan itu setidaknya ada gambaran gitu loh ya. Karena kadang di Samsat itu kalau kita bingung malah dibingungin lagi gitu ya. Oke, sekarang kita bahas proses lengkapnya. Kita bagi jadi 2 bagian ya teman-teman. Yang pertama balik nama tanpa mutasi, dan yang kedua balik nama dengan mutasi lintas wilayah. Oke, kita bahas dulu balik nama tanpa mutasi di satu wilayah saja ya. Ini teman-teman melakukan cek fisik kendaraan ke Samsat. Nah, teman-teman datang nih ke Samsat bersama kendaraan ya tentunya, karena ini adalah untuk cek fisik kendaraan. Kita harus datang bersama kendaraan. Sering kali pertanyaannya, gimana kalau kendaraannya nggak ada? Nah, itu teman-teman bisa melakukan cek fisik bantuan. Cek fisik bantuan itu gimana? Kita melakukannya di Samsat kendaraan itu ada gitu, tapi harus disahkan di Samsat itu gitu. Jadi disahkan oleh petugas Samsat yang ada di sana gitu. Namanya itu adalah cek fisik bantuan. Atau teman-teman bisa search video saya tentang cek fisik bantuan. Di situ saya pernah menjelaskan ya. Kemudian teman-teman nanti akan bertemu dengan petugas ya yang akan menggesek nomor rangka dan nomor mesin. Nah, serahkan hasil gesekannya itu ke loket cek fisiknya untuk disahkan. Nah, kemudian teman-teman serahkan dokumen ke loket pendaftaran balik nama. Teman-teman lengkapi semua dokumennya tadi yang saya sebutkan ya, seperti STNK, BPKB dan lain sebagainya itu. Di situ biasanya juga ditulis apa aja yang diperlukan. Nah, teman-teman tunggu nih verifikasi petugasnya. Nah, teman-teman bisa nanti membayar biaya balik namanya. Nah, teman-teman akan dapat nih slip pembayarannya. Nah, teman-teman bisa melakukan pembayarannya di kasir Samsat. Nah, teman-teman bisa melakukan setelah melakukan pembayaran selesai, teman-teman bisa menunggu STNK barunya itu dicetak teman-teman. Dan untuk BPKB-nya akan diproses terpisah ya. Biasanya kalau BPKB-nya itu di Polda, bukan di Samsat gitu ya teman-teman. Ya pokoknya intinya teman-teman itu datang aja ke Samsat, nanti di sana akan diarahkan oleh pihak Samsatnya, karena setiap Samsat itu kan pasti beda-beda ya teman-teman ya. Maksudnya prosesnya itu akan pasti di lapangan juga akan berbeda. Nah, ini cuma gambaran aja supaya teman-teman itu ada gambaran, oh bahwa sebenarnya prosesnya itu kayak gini ya gitu ya. Oke, nanti setelah bayar dan proses pencetakan STNK baru, nah teman-teman bisa langsung ambil BPKB baru di Polda setempat ya. Di Polda loh ya teman-teman. Nah, ini teman-teman tunggu berapa hari kerja, biasanya 5-7 hari atau bahkan lebih ya gitu. Teman-teman ambil BPKB barunya di Polda sambil bawa KTP, STNK dan juga tanda terima saat pengambilan gitu. Ini kalau kita satu wilayah aja ya teman-teman tanpa mutasi. Berikutnya saya akan jelaskan balik nama dengan mutasi lintas wilayah. Nah, ini gimana kalau kita berbeda wilayah? Nah, saya akan jelaskan ya teman-teman. Sebenarnya semuanya itu hampir sama aja, cuma nanti pasti ada proses mutasi masuk dan keluar tadi loh teman-teman yang membedakan gitu. Bukan hanya cetak nama aja gitu ya, karena beda wilayah gitu. Nah,
Ini kita yang pertama seperti tadi kita datang ke Samsat ya, tapi ini ceritanya di Samsat asal. Kita mau melakukan mutasi keluar dulu teman-teman. Kita di Samsat asal, misalnya teman-teman pertama tadi di Jakarta, teman-teman datang nih di Samsat Jakarta sambil bawa kendaraannya. Teman-teman melakukan cek fisik kendaraan, menyerahkan dokumen, bayar biaya mutasi keluar gitu. Kemudian teman-teman tunggu pencabutan berkasnya sekitar 5-7 harian gitu. Nah setelah itu teman-teman akan mendapatkan berkas mutasi keluar. Nah setelah itu nanti kalau misalnya teman-teman udah dapat nih berkas mutasi keluarnya, teman-teman datang nih ke Samsat tujuan untuk melakukan mutasi masuk dan balik nama kendaraannya di Samsat tujuan itu. Nah di Samsat tujuan ini masih lagi nih cek fisik ulang nih, jadi ya kayak dicek fisik ulang kendaraannya. Seperti tadi teman-teman menyerahkan berkas mutasi dan dokumen balik namanya. Kemudian teman-teman ya udah bayar pajaknya kalau belum bayar pajak ya. Biasanya kalau misalnya pajak ini memang harus dibayarkan di Samsat yang baru ya teman-teman. Tapi kecuali kalau yang tunggakan biasanya harus diselesaikan dulu di Samsat asal saat teman-teman melakukan mutasi keluar itu. Kemudian setelah teman-teman bayar pajak dan BPNKB-nya atau biaya balik nama kendaraannya, teman-teman udah bayar nih ya, teman-teman akan dicetakkan STNK baru. STNK barunya ini akan dicetak. Nah seperti tadi juga ya, sama aja untuk BPKB-nya itu ngambilnya bukan di Samsat tapi di Polda di wilayah domisili teman-teman. Jadi teman-teman nunggu beberapa hari gitu sambil bawa KTP dan juga STNK-nya untuk mengambil BPKB-nya. Nah selanjutnya teman-teman saya akan membahas tentang estimasi biaya balik nama dan mutasinya itu sendiri. Jadi pasti teman-teman itu bertanya-tanya gitu, berapa sih biaya yang harus disiapkan gitu ya. Oke, saya akan bahas di sini teman-teman. Di sini saya akan membahas dulu biaya balik nama kendaraan bermotor itu sendiri ya teman-teman. Jadi untuk biaya balik namanya sendiri itu sebenarnya untuk mobil itu sekitar 1% dari NJKB atau nilai jual kendaraan bermotor. Kalau motor juga sama, 1% dari NJKB. Jadi kalau misalnya kendaraan teman-teman itu ditaksir harganya mobilnya gitu misalnya 100 juta gitu, berarti nilai biaya balik namanya itu ya 1% dari 100 juta gitu. Dapat harga 100 jutanya itu dari mana? Nah ya tergantung merek kendaraannya. Biasanya setiap Samsat itu kayak punya acuan gitu loh untuk harga-harga kendaraan. Misalnya R3 gitu, R3 tahun 2016 gitu berapa gitu. Biasanya di Samsat itu udah ada list harga gitu, kayak taksirannya lah gitu ya teman-teman. Karena kan ini yang kita bicarakan pasti mobil bekas ya, jadi bukan mobil baru. Kalau mobil baru kan beda lagi, karena ini mobil bekas ya biasanya ya mobil lama-lama gitu. Misalnya tahunnya ya pasti di bawah 2025 ya, bukan di atas ya. Oke, kemudian di sini teman-teman juga akan pajak tahunan ya, harus bayar pajak tahunan jika belum bayar. Untuk pajak tahunannya itu teman-teman bisa cek di STNK karena setiap kendaraan itu untuk pajak tahunannya beda-beda ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga harus membayar biaya administrasi, biasanya sekitar 100-200 ribu gitu, beda-beda juga ya tiap daerah. Ya siapin aja sekitar segitu. Terus cek fisik, nah cek fisik ini biasanya gratis, cuman ya biasanya ngasih juga lah 25 ribu gitu apa 20 ribu ke petugas yang menggesek gitu, cuman ya sebenarnya gratis teman-teman. Kemudian untuk biaya penerbitan STNK dan BPKB baru, nah STNK-nya itu biayanya 100 ribu, untuk BPKB-nya sekitar 375 ribu untuk motor dan 500 ribu untuk mobil teman-teman. Nah untuk biaya bisa berbeda antar daerah ya, tergantung apakah pajak sudah dibayar sebelumnya atau belum. Sebenarnya kalau untuk teman-teman pengen tahu realnya itu, teman-teman bisa buka di belakang STNK teman-teman itu. Di situ kan ada kolom-kolom gitu ya. Itu di situ ada tulisan-tulisan itu harga-harga yang real untuk kendaraan teman-teman. Teman-teman bisa cek di situ untuk biaya STNK-nya, BPKB-nya berapa, SWL LLJ apa itu ada juga di situ ya. Jadi untuk biaya-biaya mutasi itu ya itu aja sih sebenarnya. Tadi kalau misalnya nggak usah mutasi berarti teman-teman nggak perlu mengurus cabut berkas ya, nggak perlu mutasi keluar sama masuk, cuma langsung balik nama aja. Jadi cuman bayar biaya balik nama, kemudian cek fisik kendaraan, pajak kalau misalnya belum gitu, terus kemudian penerbitan STNK sama BPKB barunya itu tadi aja sebenarnya. Kalau
tanpa mutasi. Tapi kalau kita ada mutasi, maka biayanya juga ditambah untuk mutasi keluar sama mutasi masuk ya teman-teman gitu. Jadi sebenarnya teman-teman kalau kita ngurus sendiri itu biayanya nggak terlalu mahal ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya memang kita pakai calo itu mahalnya memang kita ya udah tinggal duduk manis aja, semuanya udah diurusin, udah beres gitu kan. Jadi kita nggak perlu antri dan segala macam. Ya wajar lah kalau calo itu mahal karena dia juga effort banget untuk mengerjakan itu. Cuman teman-teman bisa pilih lah teman-teman mau pakai calo atau enggak, sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja gitu ya teman-teman. Ini tadi cuman kayak gambaran supaya teman-teman kalau misalnya teman-teman mau mengerjakan sendiri, teman-teman itu nggak bingung dan udah ada gambaran, oh ternyata gini ya, oh ternyata gampang gitu ya. Tapi memang itu butuh waktu ya, biasanya nggak bisa dilakukan kayak sehari 2 hari gitu. Mungkin ya teman-teman harus bolak-balik, dan pertimbangannya mungkin kalau teman-teman itu jauh dari lokasi pengurusannya gitu kan repot banget ya, harus bolak-balik. Jadi biasanya memang butuh jasa dari orang lain gitu. Nah, oke, di sini saya juga pengen membagikan tips penting nih agar proses mutasi dan juga balik nama teman-teman itu lancar. Nah, yang pertama, teman-teman itu datang di pagi hari agar tidak antri terlalu lama ya teman-teman. Usahakan datang pagi-pagi banget gitu, biar kalau misalnya antri ya antriannya nggak terlalu banyak gitu. Ya udah datang pagi-pagi sebelum jam kerja gitu. Misalnya jam kerjanya jam 8, usahakan sebelum jam 8 itu teman-teman udah ada di sana gitu. Kemudian untuk fotokopi semua dokumen itu lebih baik lebih dari 1 lembar. Nanti jangan-jangan di sana dibutuhkan lebih gitu. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi. Teman-teman udah ada gitu ya. Nanti kalau seandainya memang nggak dipakai ya udahlah nggak apa-apa. Fotokopi berapa sih ya kan? Oke, terus kemudian jangan lupa teman-teman itu bawa bolpen sendiri teman-teman ya. Mungkin di sana juga disediakan, tapi kan kita nggak tahu ya, daripada kita gantian sama orang lain, ya udah mending kita bawa aja deh bolpen sendiri gitu ya. Nah, terus teman-teman hindari menggunakan jasa calo ya, karena proses ini sebenarnya tidak rumit kalau kita tahu alurnya. Kalau misalnya teman-teman pakai calo, ya seperti yang saya katakan tadi ya, pasti itu akan mahal. Tapi kalau teman-teman udah ngurus sendiri ya udahlah, jangan pakai calo, jangan tergoda gitu. Jadi kayak ya udah pede aja datangnya ke sana gitu ya. Nah, jika kendaraan atas nama perusahaan, pastikan teman-teman siapkan surat pengantar resmi dari perusahaan itu ya. Jangan sampai nanti kalau udah nyampe sana ternyata teman-teman belum siapin, nanti daripada bolak-balik. Jadi teman-teman pastikan bawa surat pengantar dari perusahaannya itu. Nah, oke, itu dia tadi panduan lengkap proses balik nama dan mutasi kendaraan bermotor di tahun 2025 ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa membantu teman-teman dalam mengurus dokumen kendaraan secara mandiri ya teman-teman, supaya lebih hemat gitu. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain yang mungkin mau cari-cari info yang sama bisa mendapatkan manfaatnya juga. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan bye-bye.